Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending. Tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya, Pak? Tidak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayai ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen musik. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid, ya balik asalin. Nah. Gimana sih Pak saya itu Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan dirinya, merasa tidak berkembang. Ya biasanya kayak gitu kan, terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji enggak paham-paham. Buktinya apa? Dulu enggak paham, dulu enggak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar, oh ternyata standarku masih di level bawah ya, ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma tidak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak apa tuh aku itu? Nah, itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu. Kayak wong kemarin sudah janji tidak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengen buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut,
bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, halah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja. Itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self-sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Jadi, nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben, Aku biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben, hancur-hancurlah sekalian. Itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self-harm, menyakiti dirinya sendiri. Ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat. Dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini saya tidak panjang ya. Namanya piramida kebencian. Dulu ketika kita membahas filsafat kebencian sudah saya bahas. Cuma kali ini objeknya diri kita. Jadi kebencian itu biasanya ranking. Diawali yang paling bawah itu. Prejudice attitude. Terus act of prejudice. Terus discrimination. Terus violence. Terus genocide. Yang paling bawah, yang paling awal biasanya prasangka-prasangka, curigaan. Gampang nuduh. Kali ini yang kita tuduh diri kita sendiri. Wah, sudah rusak saya ini, Pak. Wah, saya ini pikiran saya kotor, Pak. Saya itu misalnya. Wah, itu menuduh dirinya sendiri. Setelah menuduh, act of prejudice. Act of prejudice itu kamu melakukan tindakan, aktivitas, perilaku menyesuaikan dengan prasangkamu tadi. Jadi, kayak tadi misalnya, saya itu pikiran saya kotor, Pak. Ya sudah, ayo tobat ke masjid. Tidak usah, Pak. Saya kalau ke masjid itu nanti mengotori yang lain saya itu. Itu
Padune males itu. Jadi act of prejudice itu kamu melakukan tindakan aktivitas sesuai dengan prasangkamu. Misalnya kalau ini kepada orang lain, orang yang kamu tuduh, wah kamu orang kelompok ini ya, nah, kamu perlakukan dia sesuai persangkaanmu. Itu act of prejudice. Kemudian biasanya lahirnya discrimination. Kalau untuk kasus self-hate, benci diri, discrimination itu seperti tadi. Kamu kecil-kecilkan dirimu, kamu singkir-singkirkan dirimu. Kamu anggap dirimu itu jelek, buruk, layak dibasmi. Dihabiskan saja. Ya, karena selanjutnya apa? Violence, kekerasan. Kamu siksa dirimu entah dengan cara apa. Tidak pantas Pak saya itu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat seperti ini. Itu kekerasan yang kamu lakukan dirimu sendiri. Saya duduk di bawah saja Pak. Saya itu siapa sih? Kamu mendiskriminasi, menyakiti dirimu sendiri. Dan puncaknya memang genocide. Genocide itu ya membasmi. Pada akhirnya saya itu memang sebaiknya tidak ada saja. Violence itu level self-harm, menyakiti diri ya bisa sampai. Kalau yang depresi sampai parah itu bisa ingin untuk melenyapkan dirinya sendiri. Nah ini hati-hati, makanya teman-teman pahami piramida ini. Kalau bisa dibasmi sejak prasangka yang paling awal. Pandangan-pandangan jelek, pandangan-pandangan burukmu pada dirimu sendiri, ayo dibersihkan. Bahwa kita ini banyak kurangnya, banyak ketidaksempurnaannya, ya nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi jangan karena itu kita merasa sangat rendah, kita merasa sangat kotor, sangat tidak berharga, dan lain sebagainya. Ini konsep dari piramida kebencian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi. Pembajaan diri tadi. Jadi orang yang berpikirnya negatif, ya nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, ya dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target tidak jalan. Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah, dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja. Melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Kan tadi bahkan sampai depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu. Atau seandainya tidak malu bad mood, atau jadi agresif. Kerjaannya marah-marah terus, sensitif.
Temennya ngomong apa, dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku itu. Mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah itu ngomong aku itu mesti. Ngomongannya, kamu sensitif. Jadi dosennya ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus. Mungkin nganggap aku bodoh apa gimana sih. Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya. Jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak. Saya biasa. Ayo kita kenali ya. Kalau kita biasanya bagaimana? Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita? Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar, Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh karena prinsip saya Pak, itu maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini Pak itu. Nah itu, ini berarti akarnya ada di sini. Ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak Pak. Nah itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh saya itu orangnya Pak, lupa Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata akarnya adalah karena bagi saya Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh, cara berpikir ini yang jadi akarnya. Jadi coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Nah, ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu
eh, cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah, itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah, sekarang saya harus membiasakan senyum Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung kembangkan juga. Nah ini kalau diceramahkan tadi 5 menit. Tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini. Baik, lanjut. Nah, ada 2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita, tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter aku. Teman kita kan juga begitu. Dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita. Ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, wah kamu temanku ya, kamu baik-baik ya, ngono. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras apa ndak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temanmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya.
Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Nah, itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini Pak. Oh ya, berarti sesuk setengah saja ngajinya. Terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau, wah saya kalau dipotong-potong tidak tuntas Pak, enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu. Enaknya bagaimana? Terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Tidak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya. Biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri. Oh ya, positive self-talk. Kan tadi ada kalimat-kalimat buruk yang saya sampaikan di depan. Aku tidak mampu, aku ini rusak, apapun yang terjadi mesti salahku dan lain sebagainya. Ayo mengafirmasi diri ya dengan kalimat-kalimat ini. Ini kemarin kelihatannya waktu self-love juga saya sampaikan. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa engkau anggap kami menciptakan kalian itu main-main saja? Tidak, semua makhluk bernilai apalagi manusia seperti kita. Maka sering-sering bilang, aku ini berharga. Tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Kemudian tegaskan juga dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita, prinsip hidup kita, semua yang baik dalam diri kita itu hakikatnya anugerah dari Allah yang berharga. Sekecil apapun. Pak, ilmu saya itu hanya sedikit kecil, yaitu juga anugerahnya Allah loh, cahaya dari Allah, sekecil apapun. Kemampuan saya hanya ini, meskipun itu kecil dari Allah, syukurilah, gembiralah, Allah masih memberi kita anugerah itu. Nah, ini untuk biar kita tidak keluar dari jalur syukur tadi. Yang ketiga, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, selebihnya pasrah saja pada Allah. Kuatku ya hanya sholat yang wajib-wajib ini saja sementara. Sisanya pasrah pada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya masih belum bisa sholat malam secara istiqomah. Yang istiqomah baru sholat wajib saja. Ini fokus pada yang bisa aku kontrol. Karena kalau sholat malam kan setelah tidur. Kalau sudah tidur saya sulit bangun ya Allah. Nah, kalau sulit bangun di luar kontrol kita. Jadi pokoknya dalam hal yang saya mampu, saya jalankan semaksimal mungkin. Itu saja. Sisanya pasrah sudah pada Allah. Yang di luar kuasaku. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa terima kasih ya Allah, semakin aku paham diriku, semakin aku kenal padamu. Betapa engkau maha besar. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, semoga sedikit banyak mengurangi kebencian kita pada diri kita sendiri, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluknya Allah yang berharga. Nilai diri kita yang berharga jangan kita jatuhkan sendiri. Baik lewat perspektif negatif seperti self-hate tadi, juga lewat perilaku-perilaku negatif. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini.